Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam rangka menghadapi tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram 1445 Hijriah, yang tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru tersebut, maka perlu sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takwa secara maksimal, ittaqullah haqqa tuqatih, yaitu takwa yang sebenar-benar takwa, atau takwa yang minimal, ittaqullaha mastata'tum, artinya bertakwalah kamu sekuat kemampuan kamu. Karena bekal yang harus kita siapkan untuk masa depan kita di akhirat adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan takwa adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Maka untuk mencapai derajat takwa, ada jalan yang perlu kita tempuh untuk sampai kepada ketakwaan, yaitu pertama adalah muahadah, artinya senantiasa mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sebagai hamba Allah yang diciptakan hanya untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar supaya kamu bertakwa. Karena itu, sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Allah, hendaknya selalu kita mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu telah mengambil sumpah dari anak cucu Adam yang dikeluarkan dari tulang rusuknya. Allah mengatakan, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Jiwa itu menjawab, "Benar, engkau adalah Tuhan kami." Supaya jangan nanti di hari kiamat kamu mengatakan, "Dulu kami lalai." Nauzubillahi min zalik. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah muraqabah, yaitu senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, dalam keadaan bagaimanapun kita berada, dan waktu kapanpun kita berada, baik di siang hari maupun di malam hari, baik kita berada dalam keadaan ramai ataupun sepi, atau berada di laut, darat maupun udara, hendaknya selalu kita merasa bahwa ada yang mengawasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui kedua malaikatnya Raqib dan Atid. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 4, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Dan dialah Allah
selalu bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillah haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Rawahu Tirmizi. Artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah kejahatan itu dengan kebaikan, yang mana kebaikan itu bisa menghapus kejahatan tersebut. Dan yang ketiga adalah muhasabah, yaitu senantiasa mengawasi diri kita sendiri, mengoreksi diri kita sendiri, menghisap atau menghitung amal-amal yang kita telah lakukan, baik itu amal keburukan maupun amal kebajikan. Kalau amal kita buruk, maka perlu kita hapus amal keburukan itu dengan kebaikan. Kalaupun kita telah melakukan amal kebaikan, maka perlu kita tinggalkan amal kebaikan itu menuju amal yang lebih baik. Dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah di antara manusia atau jiwa melihat, memperhatikan apa yang dia lakukan untuk masa depannya di akhirat. Karena dunia ini pasti kita tinggalkan dan akhirat pasti kita akan tuju. Maka merugilah orang yang hanya memperhatikan dunianya lalu melupakan akhiratnya. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal fajiru man ittaba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allah." Rawahu Tirmizi. Artinya, orang yang cerdas atau orang yang mulia itu adalah orang yang selalu mengeritik dirinya, mengoreksi dirinya, menghitung-hitung amalnya, dan mempersiapkan masa depannya sesudah matinya di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang bodoh atau yang hina adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan tinggi angan-angannya, selalu berangan-angan. Artinya, hanya mau hidup bersenang-senang tanpa mau beramal. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat adalah mu'aqabah, yaitu senantiasa memberikan sanksi kepada diri sendiri apabila kita berbuat dosa atau berbuat kesalahan atau lupa dari taat kepada Allah atau lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Ali Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan orang-orang yang apabila melakukan suatu perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri, langsung mengingat Allah, lalu minta ampun dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terus-menerus melakukan dosa, karena yang namanya manusia tidak luput daripada dosa atau kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam itu pasti mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang berdosa atau yang punya kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui segala dosa-dosanya lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mujahadah, yaitu selalu bersungguh-sungguh melakukan amal sekecil apapun dan bersungguh-sungguh
meninggalkan dosa sekecil apapun. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan-jalan kami, pasti kami akan menunjukkan jalan-jalan kami yang benar untuk sampai kepada ridha Allah, sampai kepada siratal mustaqim. Juga Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laganiyun 'anil alamin. Artinya, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri, dan sungguh Allah Maha Kaya dari seluruh alam semesta. Maka itu mari kita bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini untuk berbuat baik sebaik mungkin. Sekecil apapun kebaikan itu hendak kita amalkan, dan sekecil apapun dosa itu hendaknya kita tinggalkan dengan usaha bertakwa kepada Allah. Apakah itu maksimal atau minimal? Ittaqullaha ma haqqa tuqatih, yaitu sebenar-benar takwa, atau ittaqullaha mastata'tum, artinya bertakwalah kamu sesuai kemampuan kamu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwas samiul alim.